Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berhadapan dengan sampah. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Ada beberapa istilah penting yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah SRT atau sampah rumah tangga. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, sampah ini adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Kemudian ada SSSRT atau sampah sejenis sampah rumah tangga, yaitu sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan atau fasilitas lainnya. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 kelas A dari mata kuliah Laboratorium Lingkungan 2. Di sini kami akan melakukan praktikum untuk uji timbulan sampah dan komposisi sampah. Selamat menyaksikan. Kita mau ke rumah Wan. Sampah yang diuji adalah sampah rumah tangga dengan menggunakan metode sampling dan pengukuran timbulan serta komposisi sampah yang mengacu pada Standar Nasional Indonesia 3964 tahun 2025, yaitu standar nasional terbaru yang mengatur tata cara pengukuran timbulan sampah, pengambilan sampel, pemilahan, hingga pencatatan dan pengolahan data secara terstruktur. Alat yang digunakan diantaranya adalah kantong sampah sebagai wadah pemisahan sampah, selanjutnya timbangan digital untuk mengukur berat sampah awal dari setiap rumah serta berat setiap kategori sampah setelah proses pemilahan. Selanjutnya alat pelindung diri, yaitu meliputi sarung tangan, masker, dan sepatu boot untuk menjaga keamanan petugas selama proses pengambilan sampel. Lalu terdapat kotak ukur yang digunakan untuk mengukur tinggi dan volume sampah. Selanjutnya terdapat terpal atau alas yang dipakai sebagai area kerja untuk memilah sampah agar lebih higienis dan terorganisir. Dengan bahan yang digunakan adalah sampel sampah. Teknik sampling dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah perizinan dengan kelurahan, RW, dan RT di Kelurahan Tembalang. Kemudian menentukan rumah tempat pengambilan timbulan sampah dengan karakteristik. Yang pertama, rumah non permanen sebanyak 1 unit, rumah semi permanen 2 unit, dan rumah permanen sebanyak 2 unit. Ketiga klasifikasi ini digunakan agar sampel yang diambil dapat mewakili berbagai kondisi hunian di masyarakat. Langkah-langkah pelaksanaan praktikum ini diawali dengan yang pertama, penimbangan sampah awal, sampah dari setiap rumah ditimbang sebelum diproses. Kedua, kemudian sampel sampah dari setiap sumber dimasukkan ke dalam box sampling berkapasitas 54 liter. Selanjutnya, yang ketiga, box sampling dihentakkan sebanyak 3 kali lalu diukur ketinggiannya. Yang keempat, seluruh sampah yang telah diukur kemudian dikumpulkan di atas terpal. Karena total sampah di bawah 100 kg, sampah hanya dipilah sesuai dengan jenis sampah yang diperlukan. Namun, jika total sampah di atas 100 kg, lakukan teknik kuadran dengan langkah yang pertama. Bagi contoh, sampah yang sudah dihomogenkan menjadi 4 bagian. Yang kedua, ambil 2 bagian secara silang, singkirkan 2 bagian lainnya yang tidak digunakan. Ketiga, timbang 2 bagian yang diambil tersebut dan pastikan total 2 bagian tersebut tidak kurang dari 100 kg. Keempat, pilah sampah sesuai jenis sampah. Serta yang kelima, timbang berat dan ukur volume dari hasil pemilahan untuk setiap jenis sampah. Selanjutnya dilakukan pengukuran komposisi sampah. Yang kelima, sampah dipilah ke dalam 13 kategori sesuai Standar Nasional Indonesia 3964 tahun 2025, seperti organik, plastik, kertas, plastik lembut, kertas, logam, kaca, tekstil, dan kategori lainnya. Yang keenam, setelah dipilah masing-masing kategori ditimbang kembali. Yang ketujuh, lalu dimasukkan ke dalam kotak ukur dan diukur tinggi atau volumenya menggunakan meteran dan dicatat hasilnya. Kemudian, dilakukan proses pengolahan data hasil pengukuran. Dari hasil penimbangan awal, total sampah yang terkumpul mencapai 20,10 kg. Setelah dilakukan perhitungan persentase, kategori napis menjadi kategori dengan kontribusi berat terbesar, yaitu 38,7% dari total sampah yang dihasilkan. Sementara itu, kategori plastik kerasan memiliki kontribusi paling kecil, hanya 1,55%.
plastik memiliki volume terbesar, yaitu 40.000 atau sekitar 31,6% dari total volume sampah. Dengan membagi total berat sampah dengan total jumlah penghuni, kita dapat mengetahui timbulan sampah per orang per hari. Dalam angka 20,10 kg dibagi 20 orang sama dengan 1,005 kg per orang per hari. Kemudian, kami lampirkan juga pengukuran untuk timbulan SSSRT. Demikian hasil pengolahan data timbulan dan komposisi sampah yang telah kami lakukan. Melalui perhitungan berat, volume, dan presentase tiap kategori, kami dapat mengetahui gambaran nyata kondisi sampah pada lokasi penelitian. Semoga data ini dapat menjadi dasar dalam perencanaan pengolahan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Terima kasih.